Selamat malam wahai pelanggan Bude Yanti yang terhormat, sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terjebak dalam konflik mengerikan antara Yang Mulia Ratu bersama dengan Kailin. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertegun dengan kemunculan Yang Mulia Ratu dan Kailin yang benar-benar marah kepada Xiao Yan. Kailin pada saat ini melihat Xiao Yan yang tertegun dan tidak berani melangkah maju. Kailin pun segera berkata kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini Xiao Yan takutkan. Mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak berani melangkah maju padahal Xiao Yan tidak melakukan apapun? Kailin pada akhirnya menyadari sesuatu dan menatap Xiao Yan dengan mata sedikit menyipit. Kailin bertanya apakah yakin melakukan apapun dengan Yang Mulia Ratu? Xiao Yan segera menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan ekspresi datar. Yang Mulia Ratu pada saat ini mengerti apa maksud dari tatapan Xiao Yan dan perlahan mengangguk. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa memang benar Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu tidak melakukan apapun. Hanya saja Xiao Yan baru mencium pipi kanannya dan dirinya berjanji tidak akan pernah melakukan apapun lagi kepada Xiao Yan. Xiao Yan seketika memiliki garis hitam di kepalanya dan benar-benar hampir menangis. Sementara itu Kailin pada saat ini kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan mata semakin menyipit. Tidak hanya Kailin tetapi juga King Lin yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan tidak percaya. Kailin pada akhirnya mendengus dingin dengan sedikit kemarahan di matanya dan berkata bahwa ini semua seperti yang diharapkan. Sementara itu di sisi lain Yang Mulia Ratu tidak hanya tidak menjelaskan secara gamblang tetapi terus-menerus menambahkan bahan bakar ke dalam kobaran api. Yang Mulia Ratu berkata bahwa sesungguhnya dengan kata lain dirinya juga bisa dianggap sebagai istri Xiao Yan. Dengan begitu maka tidak ada salahnya jika Xiao Yan mencium Yang Mulia Ratu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini jantungnya benar-benar pindah ke mata kaki. Dengan penuh keterkejutan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa celingak-celinguk. Ada 4 wanita yang pada saat ini terjelat dalam satu drama. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera mengganti topik pembicaraan di tengah situasi yang di luar kendali. Xiao Yan segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu mengapa dirinya tidak memberitahu Xiao Yan sesuatu yang penting. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Kailin pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan mulai sedikit berteriak. Kailin bertanya kepada Xiao Yan apa yang dimaksud Yang Mulia Ratu dengan istri dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan gelagapan mendengar apa yang ditanyakan oleh Kailin. Xiao Yan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu adalah istri dari Yang Mulia dan Xiao Yan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan dengan serius segera berkata bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Melihat Yang Mulia Ratu yang berbicara Xiao Yan pada saat ini khawatir Yang Mulia Ratu akan mengadi-ngadi. Xiao Yan pada akhirnya segera menyerobot dengan berkata bahwa setelah reinkarnasi Xiao Yan tidak lagi menjadi Yang Mulia. Xiao Yan juga tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memohon kepada Yang Mulia Ratu untuk tidak memperbesar permasalahan ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar takut jika Yang Mulia Ratu terus-menerus berbicara Kailin akan mencabik-cabik Xiao Yan. Sementara itu mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yan mata Yang Mulia Ratu tiba-tiba memerah dan sosoknya terdiam. Melihat gelagat ini Xiao Yan seketika menamparkan keningnya karena Xiao Yan tahu bahwa kemampuan akting Yang Mulia Ratu adalah yang terbaik. Apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan pada akhirnya terbukti dengan Yang Mulia Ratu yang pada saat ini mulai menangis. Bahkan Kailin pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang terjadi dengan Yang Mulia Ratu. Kailin pada saat ini tampak seolah-olah benar-benar tersentuh melihat air mata yang menggenang di mata Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini sesegukan sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara dengan sedikit terbata-bata.
Yang Mulia Ratu berkata, apakah Xiao Yan benar-benar begitu saja akan meninggalkan anak yatim dan janda seperti ini? Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Yang Mulia memiliki seorang anak. Yang Mulia Ratu pada saat ini masih sesegukan dengan air mata yang jatuh dari sudut matanya. Yang Mulia Ratu pun lanjut berkata bahwa di zaman kuno dirinya telah bertempur dalam pertempuran berdarah hingga pada akhirnya, Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak melanjutkan perkataannya dan mulai kembali sesegukan. Apa yang baru saja ditampilkan oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini segera membuat mata Kailin segera melembut. King Lin dan Xiao Qi juga pada saat ini sedikit tergerak melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Melihat Xiao Yan yang terdiam, Kailin pada akhirnya segera menoleh dan berbalik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berteriak. Kailin bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini Xiao Yan lakukan dan mengapa Xiao Yan tidak menghibur Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini tersentak dan tercengang melihat perubahan ekspresi dari Kailin. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini berakting langsung menolak. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dirinya tidak perlu dipuk-puk pundaknya oleh Xiao Yan. Dirinya akan pergi setelah dirinya selesai membicarakan urusan penting ini. Selanjutnya dirinya juga tidak akan mengganggu kehidupan pernikahan mereka. Xiao Yan pada saat ini tertegun menyadari bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar menggunakan trik yang sangat kejam. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa dan tampak mati rasa. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada akhirnya mulai menenangkan diri dan menyeka air mata di sudut pipinya. Sosoknya sesaat kemudian segera menjelaskan bahwa mansion surgawi telah mengeluarkan hadiah dan seluruh kehampaan akan mengejar Xiao Yan. Selain itu semua roh hantu di mansion surgawi juga akan bergabung membentuk tim untuk memburu Xiao Yan. Sejauh yang dirinya tahu mereka juga meninggalkan jejak di tubuh Xiao Yan. Namun dengan adanya formasi besar di alam dewa kuno, keberadaan Xiao Yan pada saat ini tidak akan terdeteksi. Jika Xiao Yan meninggalkan alam dewa kuno di masa depan maka Xiao Yan akan kembali diburu. Yang Mulia Ratu pada saat ini khawatir Xiao Yan tidak akan memiliki pilihan lain selain pergi. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang memiliki ekspresi yang terlihat serius. Xiao Yan yang mendengarkan hal ini juga sedikit mengerutkan kening sambil menghela nafas. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa mansion surgawi ini benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan. Dengan situasi seperti ini Xiao Yan khawatir Xiao Yan benar-benar harus pergi. Tampaknya ini telah menjadi pilihan terbaik dan jika tidak maka Xiao Yan akan merugikan semua orang. Yang Mulia Ratu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa sesungguhnya ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Alam dewa kuno tidak takut sama sekali dengan mansion surgawi. Mereka hanya khawatir kekuatan di baliknya akan datang setelah mereka berhadapan dengan mansion surgawi. Jika hal ini terjadi maka situasinya benar-benar akan sangat merepotkan. Untuk saat ini Xiao Yan juga tidak perlu khawatir karena bahkan dengan adanya 10 Raja Roh, mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan keberadaan dari alam dewa kuno. Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, mendengar bahwa alam dewa kuno tidak takut terhadap mansion surgawi. Xiao Yan mau tidak mau segera semakin penasaran dengan orang-orang kuat yang berada di alam dewa kuno. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya berapa banyakkah makhluk tingkat keabadian yang berada di alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menghela nafas menyadari bahwa situasinya telah sampai di titik ini. Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa jumlahnya tidak banyak tetapi lebih dari apa yang Xiao Yan perkirakan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu.
Sementara itu Yang Mulia Ratu saat ini kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan telah memiliki rencana untuk pergi ke dunia tanpa pemilik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu tiga sosok wanita yang tersisa pada saat ini tentu saja tidak mengetahui apa yang dibahas oleh Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu. Di sisi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jika Xiao Yan telah memantapkan niatnya untuk pergi, Yang Mulia Ratu memiliki sebuah tujuan yang bisa direkomendasikan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit dan berpikir mungkah Yang Mulia Ratu pernah datang ke dunia tanpa pemilik. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Yang Mulia Ratu juga pernah datang ke dunia tanpa pemilik. Yang Mulia Ratu pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah pergi ke sana, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk meninggalkan dunia sensi. Xiao Yan bukanlah satu-satunya, tetapi Yang Mulia Ratu juga tidak memenuhi syarat. Jika saatnya tiba dan Xiao Yan hendak pergi, maka pada saat itu Xiao Yan bisa pergi ke alam sejati Xuan Yin untuk mencari seseorang. Xiao Yan pada saat ini lanjut bertanya siapakah yang harus Xiao Yan cari di alam sejati Xuan Yin. Yang Mulia Ratu segera menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah sosok bernama Chen Xian Yuan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar nama yang tidak dikenali oleh Xiao Yan sama sekali. Pada akhirnya terus bertanya siapakah sosok Chen Xian Yuan ini. Yang Mulia Ratu pun menghela nafas dan menjelaskan bahwa Chen Xian Yuan ini sama seperti Yang Mulia Ratu. Dirinya adalah janda yang telah ditinggalkan oleh Yang Mulia. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan merasakan adanya sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata, jika menurut apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, bukankah akan ada kemungkinan jika Chen Xian Yuan ini membenci Yang Mulia? Dengan begitu jika dirinya mengenali Xiao Yan sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, sosok itu pasti akan juga membenci Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini tertawa dan bertanya apa yang Xiao Yan takutkan. Terlebih lagi Chen Xian Yuan ini juga merupakan wanita yang sangat cantik. Dirinya memiliki sepasang mata yang cerah dan menawan yang dapat memikat hati para pria. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, Kailin dan yang lainnya pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan seketika merasa tertekan dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya ketika berkata agar mereka jangan khawatir. Xiao Yan adalah pria yang memiliki prinsip dan di mata Xiao Yan hanya istri dan anggota keluarganya Allah yang paling cantik. Kailin dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa mendengus dingin dan terdiam mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan sesungguhnya benar-benar tidak tahan dengan tekanan dari kelompok Kailin dan yang lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu dengan ekspresi sedikit serius. Kailin berkata bahwa Xiao Yan masih memiliki beberapa permasalahan yang membutuhkan nasihat dari Yang Mulia Ratu. Oleh karena itu bagaimana jika mereka pada saat ini berbicara di tempat lain? Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dan sosoknya segera menganggukkan kepalanya. Yang Mulia Ratu pun perlahan berdiri dan perlahan berjalan meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengedipkan mata arah tiga istrinya sebelum akhirnya mengikuti pergerakan dari Yang Mulia Ratu. Begitu sampai di luar pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera bertanya urusan apa yang ingin dibahas oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak linglung dan masih menenangkan diri setelah konfrontasi sengit sebelumnya. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata karena Xiao Yan belum memutuskan, maka Xiao Yan pada saat ini bisa pergi dan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa meninggalkan dunia sensi untuk sementara sepertinya benar-benar merupakan pilihan terbaik.
Yang Mulia Ratu juga menganggukkan kepalanya dan berkata agar Xiao Yan harus mengingat sesuatu. Xiao Yan harus memberikan pemberitahuan ketika hendak pergi. Xiao Yan jangan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun agar mereka bisa mempersiapkan semuanya. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja Xiao Yan akan memberikan pemberitahuan. Hal ini dapat dianggap perjalanan yang sangat jauh. Selain itu, bukankah saudara-saudara senior juga akan menyiapkan hadiah untuk Xiao Yan? Xiao Yan tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan yang akan ditempuh oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir sepertinya Yang Mulia Ratu telah menyiapkan hadiah untuk Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya sedikit tersenyum. Sosoknya berkata bahwa jalan di depan memang benar-benar sangat berbahaya. Xiao Yan pada saat ini bisa memberitahu Yang Mulia Ratu apa yang Xiao Yan inginkan karena Yang Mulia Ratu akan bisa memberi apa saja. Bahkan jika Xiao Yan ingin Yang Mulia Ratu menjadi selir Xiao Yan, dirinya akan bisa menerimanya. Xiao Yan pada saat ini pura-pura budek. Xiao Yan lanjut berkata dengan wajah serius bahwa Xiao Yan benar-benar harus memiliki beberapa harta untuk pertahanan diri. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berpura-pura bego, Yang Mulia Ratu kembali tersenyum dan mulai meledek Xiao Yan. Sosoknya bergumam bahwa payudara dari Chen Xian Yuan ini tidak terlalu besar. Yang Mulia Ratu juga telah mendengar bahwa dirinya memiliki tubuh yang rata-rata. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa menahan dan bergumam, kok ke situ lagi tuh Ratu. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan memutuskan untuk pergi sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan mungkin harus pergi dan melakukan beberapa persiapan. Selesai Xiao Yan berbicara, ternyata suara Xiao Yan ini terdengar dan mengejutkan Xia Zhenghui dan Long Yi yang berada di dekat situ. Xia Zhenghui segera menoleh dan menemukan keberadaan Xiao Yan. Xia Zhenghui lanjut bertanya mengapa Tuan Xiao Yan pada saat ini berada di tempat ini. Long Yi juga pada saat ini segera mulai menghampiri Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menepuk bahu Long Yi dan mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus melakukan perjalanan dan Xiao Yan harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada saat ini dengan cepat segera berkata bahwa Long Yi ingin mengikuti ayah. Long Yi tidak takut mati dan kemanapun ayah pergi Long Yi bersedia mengikutinya. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Long Yi pada saat ini harus tinggal di sini. Ayah tidak akan pergi terlalu lama dan dirinya benar-benar hanya bisa pergi sendirian. Selain itu, Long Yi juga pasti tahu bahwa pada saat sebelumnya para senior benar-benar telah membantu Xiao Yan. Jika mereka tidak datang membantu maka mereka benar-benar dalam posisi yang sangat tidak aman. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Long Yi pada saat ini hanya bertanya kepada Xiao Yan berapa lamakah ayah akan berangkat. Xiao Yan menghela nafas dan berkata bahwa ayah akan pergi sekitar ratusan tahun. Selama periode waktu ini Long Yi juga jangan pergi kemana-mana. Tetaplah berada di alam dewa kuno dan tunggu ayah untuk kembali. Selain itu Long Yi juga jangan mengabaikan kultivasi hebat miliknya. Ayah membutuhkan kekuatan Long Yi dan Long Yi harus terus menjadi semakin kuat. Long Yi pada saat ini dipenuhi dengan keengganan, tetapi setelah mendengar hal ini, Long Yi mengerti apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xia Zhenghui juga pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan Xiao Yan. Xia Zhenghui pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dan mulai segera berbicara. Xia Zhenghui berkata bahwa setelah Tuan Xiao Yan kembali mungkin kekuatan spiritual Xia Zhenghui akan mampu menerobos ke tingkat dunia maya. Xiao Yan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui. Xiao Yan tidak meragukan kemampuan dari Xia Zhenghui. Xiao Yan hanya sangat penasaran dengan metode apa yang dilakukan oleh Xia Zhenghui untuk bisa meningkatkan kekuatannya.
Namun Xiao Yan pada saat ini mengesampingkan permasalahan tersebut dan Xiao Yan bersiap untuk pergi. Sebelum itu Xiao Yan pada saat ini menoleh dan melihat ke arah tahanan spiritual. Sebuah cahaya melintas di antara alis Xiao Yan dan kekuatan hisap yang kuat langsung menarik Gou Yan ke dalam. Xiao Yan berniat menyegel Gou Yan bersama dengan klon dewa asli karena Xiao Yan membutuhkan kemampuannya. Meskipun Gou Yan tampak ceroboh tetapi setelah merangkum apa yang terjadi sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa Gou Yan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan dirinya seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan hanya berpura-pura menjadi pengecut. Jelas sekali Gou Yan ini sangat pintar sehingga kepintarannya benar-benar sangat menakutkan. Xiao Yan harus membawanya pergi dalam perjalanan kali ini. Gou Yan tidak memiliki nyawa dan tidak memiliki jiwa, karena Zhan Lao juga tidak memberikan pemberitahuan kepada Xiao Yan, maka itu berarti Gou Yan bisa dibawa untuk pergi. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera mengumpulkan hadiah. Xiao Yan pada saat ini segera mendatangi senior-seniornya satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang selamat dan Xiao Yan pada saat ini pertama kali menemukan Rancang dan Ye Feiyu. Xiao Yan mengucapkan banyak kata-kata yang menyentuh seolah-olah Xiao Yan akan pergi ke lautan api yang sangat membara. Xiao Yan menghela nafas dengan ekspresi sedih dan bergumam bahwa Xiao Yan akan pergi. Xiao Yan takut perjalanan ini. Xiao Yan berhenti berbicara dan pada saat ini lanjut menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara kepada Rancang dan Ye Feiyu. Xiao Yan berkata bahwa alangkah baiknya jika Xiao Yan bisa mendapatkan bantuan mereka. Yang Mulia Ratu juga telah memberi Xiao Yan armor pertahanan yang kuat dan hal tersebut memberi Xiao Yan kepercayaan diri. Melihat Xiao Yan dan mendengarkan kata-kata Xiao Yan yang menyentuh Rancang dan Ye Feiyu pada saat ini dipenuhi dengan emosi kesedihan. Di bawah kata-kata menyentuh Xiao Yan yang sangat berbahaya, Rancang pada akhirnya segera mengeluarkan harta miliknya. Ye Feiyu juga pada saat ini mengeluarkan gelang 6 segel. Sementara itu Rancang memberikan Xiao Yan bola pengunci dewa. Bola pengunci dewa ini dapat menjebak orang kuat di bawah tingkat keabadian selama 100 hari. Sementara itu gelang 6 segel jika telah diaktifkan itu dapat memberikan semua peningkatan atribut dan dapat diaktifkan hingga 3 kali. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih membuat Rancang dan Ye Feiyu merasa lega. Xiao Yan tidak berhenti di situ dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya Xiao Yan beralih kepada Liuer. Melihat Liuer, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan kembali melakukan akting maut miliknya. Xiao Yan berbicara seolah-olah Xiao Yan akan menghadapi musuh yang sangat tangguh. Xiao Yan berkata kepada Liuer bahwa Xiao Yan harus pergi dan Xiao Yan khawatir perjalanan ini akan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Liuer pada saat ini segera berbicara. Liuer menegaskan bahwa dirinya sesungguhnya sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Liuer pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan senjata uniknya yakni benang pembunuh emas. Dirinya menyerahkan 3 helai kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengambil benang emas pembunuh tersebut. Liuer pada saat ini tampak memiliki ekspresi yang acuh tak acuh karena dirinya telah beberapa kali ditipu oleh Xiao Yan dan menjadi terbiasa. Sementara itu Xiao Yan kembali bergeser menemui 3 dewa dan segera menyodorkan anggur berkualitas tinggi. Xiao Yan lanjut merengek dan berkata bahwa Xiao Yan harus pergi dan Xiao Yan khawatir perjalanan ini akan menjadi. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, 3 dewa pada saat ini melambaikan tangannya. Ketiganya pada akhirnya segera dengan rela memberikan harta berharga milik mereka kepada Xiao Yan. Xiao Yan masih belum berhenti dan Xiao Yan pada saat ini beralih ke arah Kei Yun. Xiao Yan menghela nafas dan kembali menangis ketika berhadapan dengan Kei Yun. Xiao Yan kembali mengucapkan kata-kata yang sama tetapi Kei Yun segera menggantikan Xiao Yan. Kei Yun dan Liuer adalah orang yang telah ditipu oleh Xiao Yan berapa kali.
Kei Yun pada akhirnya tanpa banyak bicara segera mengeluarkan harta berharga miliknya. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Setelah menerima hadiah, Xiao Yan pada akhirnya sudah tidak lagi berpura-pura. Xiao Yan tersenyum dengan dipenuhi dengan kebahagiaan. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menemui ketiga istrinya dan berpamitan. Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini segera datang di hadapan semua orang. Melihat kemunculan Yang Mulia Ratu, Xiao Yan pada akhirnya kembali memasang ekspresi sedih. Xiao Yan kembali berpura-pura ketika meminta harta berharga dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan harus pergi dan Xiao Yan khawatir perjalanan ini. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu memandang Xiao Yan dan berkata bukankah dirinya baru saja memberi Xiao Yan armor? Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiao Yan khawatir perjalanan ini tidak akan mulus. Xiao Yan masih kekurangan beberapa metode serangan. Yang Mulia Ratu sangat kuat dan dirinya pasti akan bisa memberikan Xiao Yan 2 harta karun. Lebih banyak metode secara alami. Hal tersebut akan membuat Xiao Yan lebih percaya diri. Melihat tipu muslihat yang pada saat ini dilontarkan oleh Xiao Yan, Yang Mulia Ratu tersenyum manis. Yang Mulia Ratu pada saat ini teringat kenangan bersama dengan Gu Zongsheng pada saat itu. Selanjutnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera melepaskan jepit rambut di belakang kepalanya. Selanjutnya Yang Mulia Ratu segera menyerahkan jepit rambut tersebut kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa jepit rambut ini diberikan kepada Yang Mulia Ratu oleh Yang Mulia. Nama jepit rambut ini adalah jepit rambut naga dan Phoenix penghancur. Jepit rambut ini berisi 3 kekuatan Yang Mulia dan sangat disayangkan dirinya telah menggunakan 2 di antaranya. Hal yang tidak terduga benar-benar terjadi dan Yang Mulia Ratu benar-benar terpaksa menggunakannya. Selain itu dengan menggunakan jepit rambut ini akan dapat menghancurkan makhluk tingkat keabadian manapun. Bahkan jika makhluk keabadian ini tidak dapat dimusnahkan, setidaknya dirinya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah jepit rambut dengan mata terbelalak. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa jepit rambut ini benar-benar akan bisa menjadi kartu truf terkuat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera menerima jepit rambut yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan lanjut menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk pergi. Namun begitu Xiao Yan berbalik dan melangkah menjauhi Yang Mulia Ratu, pada saat ini kekuatan yang kuat seketika menarik Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak sama sekali dan tubuh Xiao Yan pada saat ini mendekati Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiao Yan yang mendekat sambil tersenyum. Yang Mulia Ratu mengulurkan tangannya sementara Xiao Yan pada saat ini terkejut. Tubuh Xiao Yan segera kehilangan keseimbangan dan bergegas menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Sang Ratu juga tidak mengelak sama sekali dan hanya menatap ke arah Xiao Yan yang bergegas. Pada akhirnya bibir keduanya pada saat ini saling bersentuhan. Mata Xiao Yan berangsur-angsur melebar sementara mata Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak tertutup dan sosoknya menikmati hal ini. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya tersadar tetapi Xiao Yan masih terdiam. Xiao Yan hanya menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan mata ngeri sebelum akhirnya mundur beberapa langkah. Kemarahan pada saat ini sedikit muncul di wajah Xiao Yan dan terlihat jelas bahwa Xiao Yan sangat tidak senang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu agar dirinya menghargai dirinya sendiri di depan khalayak ramai. Banyak sosok yang bertanggung jawab atas paviliun Qianji di aula pada saat ini membeku melihat pemandangan sebelumnya. Di mata mereka Yang Mulia Ratu selalu bertindak tegas. Pemandangan seperti ini benar-benar merupakan pemandangan yang sangat langka dan mereka semua hanya bisa tertegun. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera berbalik dan meninggalkan Yang Mulia Ratu.
Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa semakin Xiao Yan menolak dirinya akan semakin menyukainya. Sementara itu di sisi lain setelah pergi Xiao Yan pada saat ini segera menemui ketiga istrinya. Xiao Yan pada saat ini menanyakan kekuatan mereka bertiga. Xiao Yan juga pada saat ini segera memberikan banyak masukan kepada mereka. Xiao Yan memfokuskan pada kekuatan Kailin yang pada saat ini telah berada di tahap puncak Dosian Bintang 9. Kailin hanya tinggal menunggu waktu sebelum pada akhirnya akan bisa menerobos ke tingkat Dogat. Setelah memberikan banyak wejangan, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba teringat sosok Lei Ji dan Xiao Yan memutuskan untuk menemui Lei Ji dan berpamitan untuk pergi ke rumah Bude Yanti mengambil warisan.